Ilmu pengetahuan seringkali kita terima begitu saja sebagai sesuatu yang netral dan pasti. Namun, melalui buku Filsafat Ilmu, Muammar Iqbal Ma'rif mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam. Apa hakikat ilmu, bagaimana pengetahuan dibangun, serta kemana arah dan tanggung jawab ilmu itu sendiri. Melalui video ini, kita akan mengulas gagasan-gagasan utama di dalam buku Filsafat Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nisa dengan NIM 125101069. Program Studi Akidah dan Filsafat Islam kelas A, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Faridah Nabilah MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku tentang filsafat ilmu yang ditulis oleh Muammar Iqbal Ma'rif. Muammar Iqbal Ma'rif lahir di Semarang pada tanggal 19 September tahun 2000. Pada 2022, penulis menyelesaikan sarjana filsafat di UGM dan pasca sarjana di Magister UGM pada tahun 2024. Filsafat ilmu adalah disiplin yang menangani pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, serta pertanyaan-pertanyaan mengapa ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Filsafat ilmu berupaya mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara ilmu pengetahuan dan filsafat, serta bagaimana ilmu pengetahuan sebagai sebuah praktik dan hasil dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Filsafat ilmu memainkan peran penting dalam menganalisis dan merefleksikan konsep-konsep seperti penerahan logis, bukti, pengujian, dan penjelasan yang menjadi inti dari praktik ilmiah. Pengetahuan adalah hasil dari proses kognitif yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penerapan informasi. Pengetahuan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan individu untuk memahami dunia di sekitar mereka, membuat keputusan yang tepat, dan berinovasi. Pengetahuan juga mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis yang esensial dalam menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan kompleks. Mengetahui atau memperoleh pengetahuan adalah salah satu fungsi paling mendasar dari manusia sebagai makhluk yang berpikir. Proses mengetahui juga melibatkan beberapa aspek lain, seperti intuisi, otoritas, dan wahyu. Yang pertama, intuisi adalah bentuk pengetahuan yang diperoleh tanpa proses penalaran yang jelas dan seringkali dianggap sebagai pemahaman instan atau rasa tentang sesuatu. Yang kedua, otoritas. Otoritas merujuk pada penerimaan pengetahuan dari sumber yang dianggap kredibel dan berwenang, seperti ilmuwan, guru, atau kitab suci. Dan yang ketiga, atau wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang seringkali dianggap diberikan dari sumber ilahi atau supranatural. Pengetahuan tidak pernah sepenuhnya netral, karena selalu ada kepentingan yang memengaruhi bagaimana pengetahuan itu dikembangkan, disebarkan, dan digunakan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.